Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lulus SMA di Sumatera, Rina memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harap mengubah nasib menjadi lebih baik. Menurutnya, sekedar pekerjaan menjadi pelayan di resto pun tak apa, karena jika dibandingkan UMR-nya lebih besar di Jakarta daripada wilayahnya dulu. Di Jakarta ia hanya sendiri karena memang tidak mempunyai sanak keluarga yang bekerja di sini. Sebenarnya saat ingin pergi jauh dari rumah, sang ibu sempat tidak mengizinkan karena dia memang perempuan dan tidak ada kenalan di kota. Namun karena kegigihan Rina menjelaskan jika semua pasti aman dan tuntutan ia sebagai tulang punggung keluarga, akhirnya ibunya memberi restu. Saat ini ia sedang berdiri di depan sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Jakarta yang sudah ia survei sebelumnya lewat internet. Kemudian Rina meletakkan satu koper dan kardus yang ia bawa saat itu di depan kontrakan tersebut. Ia diam memperhatikan rumah kecil itu dan mencoba meyakinkan diri jika semua akan baik-baik saja. Sebenarnya satu hal yang meyakinkan Rina untuk pindah ke Jakarta, karena ia mendapat kabar diterima pekerjaan di salah satu restoran ternama di ibu kota. Gajinya pun terbilang cukup besar, bahkan melebihi UMR Jakarta saat itu. Setelah membereskan segala sesuatunya, ia mencoba untuk keluar dan berkenalan dengan tetangga sekitar. Di samping kontrakannya terlihat wanita yang seumuran dengan Rina, mengajak untuk mengobrol dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Rina ke depannya. Lantas Rina menyebut jika ia sudah mendapat panggilan pekerjaan di sebuah restoran terkenal. Tanpa disadari, ternyata tetangganya itu sempat dengar restoran tersebut. Bahkan orang yang sebelumnya tinggal di tempat Rina pernah bekerja di sana. Namun orangnya sudah pulang ke kampung beberapa bulan yang lalu. Memang dunia sempit sekali, pikir Rina dalam hati. Keesokan hari ia tiba di tempat kerjanya untuk membicarakan dengan bos tentang peraturan selama bekerja dan apa saja tugas Rina di sana. Satu pesan yang paling diingat Rina saat itu, bosnya bilang seperti ini: ruangan yang tertutup itu jangan sekali-kali ada yang masuk, apapun alasannya, ucapnya. Rina hanya mengangguk karena berpikir mungkin itu ruangan untuk menyimpan uang atau memang khusus kepala perusahaan. Kalau dilihat pun jaraknya berdekatan dengan dapur, paling belakang, dan ditutupi dengan tirai warna merah. Sebulan bekerja di restoran itu, banyak hal yang dialami Rina di sini. Sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan dan dipercaya banyak orang. Salah satunya saat itu Rina mendapat shift malam. Namun ketika sang ibu meminta untuk menelpon, ia memilih untuk menjauh dari kerumunan. Salah satu tempat yang paling pas kala itu di samping ruangan kosong bertirai merah. Sedang asik mengobrol dengan ibunya, tiba-tiba saja ibu Rina berkata, "Siapa itu suara perempuan yang manggil-manggil kamu? Kayak teriakan begitu." "Bosmu bukan?" tanya ibu dalam sambungan telepon. Lantas Rina menengok ke kanan dan ke kiri dan memastikan apa ada orang di sekitarnya. Dan ternyata memang sepi, tidak ada siapa-siapa kala itu. Hanya ia seorang diri. Jantungnya pun berdegup kencang hingga bulu kuduknya berdiri.
Rina memutuskan untuk mengakhiri telepon dan menghubungi ibunya lagi esok hari. Pengalaman lain yang membuat ia bertanya-tanya mengenai pelanggan di resto ini. Banyak sekali rumor yang beredar perihal kelezatan yang hanya dirasakan saat makan di tempat. Tetapi saat dibawa pulang rasanya berbeda, menjadi hambar dan basi. Tak sekali dua kali, tapi rumor itu sudah sering terdengar. Bahkan keluarga dari tetangganya sendiri yang saat itu menitip untuk dibawakan. Kira-kira begini ucapannya. Kemarin aku ke restomu, itu bakso terenak yang pernah aku makan. Tapi pas kemarin kamu bawa rasanya hambar dan seperti sudah basi, tidak enak lah, ucapnya. Padahal Rina ingat sekali bahwa bakso yang tetangganya makan itu baru saja dimasak. Dan dari resto ke kontrakan jaraknya tidak terlalu jauh. Namun pikiran seperti apa makanan itu diguna-guna atau pesugihan langsung ditepis dari kepala Rina. Karena ia tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Kejadian lain yang ia alami saat ada orang tua yang membawa anaknya makan di sini. Tiba-tiba sang anak berbicara dengan lirih. Saat itu pas sekali Rina sedang membersihkan meja kotor di samping anak itu. Si anak berkata jika ada kakak wajah seram yang sedang mengeluarkan air liurnya di semangkok bakso yang sedang dihidangkannya. Saat mendengar hal itu, Rina buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk. Tetapi tak ada apa-apa di sana. Hanya terlihat pelanggan yang sedang lahap memakan hidangannya. Namun kejadian hari ini yang paling membuat Rina berpikir jika benar ada yang dikatakan orang-orang di luar sana. Saat ia ingin mengeluarkan sampah keluar, tak sengaja melihat si bos membawa rokok, klabot, kopi hitam, bunga setaman, satu ayam utuh beserta menyan yang diletakkan dalam satu nampan anyaman berwarna coklat. Bosnya membawa benda itu ke dalam ruangan bertirai merah. Saat dibuka, Rina dibuat sangat terkejut hingga terdiam dengan mulut yang terbuka. Karena di sana ada sosok wanita dengan pakaian berwarna putih kusam, rambut panjang dan kaki melayang. Lebih parahnya, wanita tersebut bertubuh tinggi sampai rambutnya menyentuh dinding atap. Saat itu Rina ingin teriak, namun tidak bisa, seperti terkunci rapat. Tanpa sadar si bos menyadari kehadiran Rina. Sejak saat itu ia diberhentikan dari pekerjaannya dan dibelikan tiket pesawat untuk kembali ke kampung halaman. Bosnya berkata, uang gajian akan dikirim setelah tahu jika Rina sampai di kampung. Mau tidak mau, ia menerima hal tersebut. Tak berselang lama semenjak kejadian itu, Rina dikabarkan sering kesurupan dan sakit-sakitan. Hingga suatu saat, tetangganya di Jakarta menghubungi jika orang yang dulu tinggal di kontrakan sebelum Rina ternyata sudah lama meninggal karena penyakit aneh. Bahkan menurut orang tuanya, anak mereka sering teriak-teriak menyebut jangan ganggu saya, pergi dari sini, tutupnya. Sobat Jamin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.